Bulan haram Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram, yang terbaik dari bulan setelah bulan Ramadan. Ramadan ada bulan haram, maka yang terbaik dari bulan haram ini adalah muharramnya. Sampai Nabi menggunakan bahasa atau kalimat syahrullah, bulannya Allah. Sesuatu itu kalau disandarkan kepada Allah maka itu baik. Bulan itu sudah baik, syahrullah berarti lebih baik. Terus nanti ada baitun, rumah yang jenengan tempati niku, jenengan panggeni niku rumah, omah griya niku baitun bahasa Arabe. Tapi begitu sudah baitullah, rumahnya Allah niku bukan rumah jenengan gitu. Tapi rumahnya Allah, napa Pak? Masjid. Begitu sudah baitullah al-haram niku nggih masjid, tapi khusus yang ten mriko gitu. Terus ampun jenengan mengke wah saking senenge ling munggah kaji karo umroh, iki masjid Mutakin apike diganti wae jenenge Baitullah Al-Haram, ndak boleh. Niku namung ten mriko ngoten nggih. Nah, ketika misal ada orang punya rumah lalu sudah diwakafkan, sudah dikasih nama Baitullah alias masjid, niku nggih mboten usah diaku-aku iki masjidku. Sertifikatnya jek jenengku. Nah, nek ngoten berarti takmire harus segera mengkonversi menjadi sertifikat wakaf gitu. Karena mungkin nek mboten hati-hati mungkin anak putune gugat, akhirnya masjidnya dibrokke. Ya. Kathah kasus ngoten niku, pesantren dibongkar niku gara-gara digugat putune. Dadi mbahe pun sholih gitu, ning putune mboten gitu. Putune ndablek gitu. Seneng judol niku, judi online niku lho, butuh duit gitu. Nah, maka nanti ada lagi asadun, singo. Nah, begitu asadullah niku mboten singo ning wong. Nah, sinten, Pak? Iki sing cedhak Pak wae ya. Sinten Pak? Hamzah, nah, paman Nabi. Itu gelarnya Asadullah, singanya Allah. Warna kendele pol. Nah, kemudian nanti ada Saifun, pedang. Tambahi Allah, Saifullah. Sinten Pak? Anakku Mas. Nggih niku putra jenengan namanya Saifullah. Tapi dalam Islam yang digelari Saifullah sinten? Khalid bin Walid. Kenapa? Karena nek perang, nek padu, nek gelut ra tau kalah. Makanya beliau bercita-cita mati syahid tapi nggak pernah terjadi. Lah kenapa? Lawannya kalah kabeh gitu. Makanya beliau meninggalnya di atas tempat tidur dan luka yang didapatkan semuanya di depan, nggak ada yang di belakang, menunjukkan beliau nggak pernah lari ketakutan melawan siapapun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa kok disebut bulan haram? Nah, bulan haram kita tahu ini kan makanan haram, minuman haram gitu kan. Mungkin tanah haram gitu kan. Nah, orang yang diharamkan namanya mahram. Saya punya adik, punya kakak perempuan, nah itu mahram saya. Berarti tidak boleh saya nikahi kalau mahram. Yang benar mahram nggih sanes muhrim. Nek muhrim itu orang yang berikhram, pakai kain ikhram. Oh, dhek muhrimku ngono. Piye maksude? Dhek ngemuli aku nganggo kain ikhram mboten ya. Mahram yang benar nggih. Nah, disebut bulan haram memang benar, asalnya dari kata haram tadi, yaitu yang pertama diharamkan berperang. Diharamkan berperang pada bulan-bulan itu. Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 5, fa idzan salahal ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kalau kamu dapati bulan haram dan masih di bulan haram jangan berperang, tapi kalau sudah selesai silakan. Tapi ayat ini nggih, ayat peperangan di medan perang. Mengke enten cah nom-nom gitu kan, ngaji-ngaji dhewe, maca Quran dhewe, maca terjemahane dhewe, berarti waca dipraktekke dhewe. Berarti iki sura, rampung sura aku ngejak gelut gitu kan. Ana enek gereja tak parani, ndak boleh gitu kan. Nah, yang harus dipahami apa? Nabi juga mengingatkan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang bikin rusuh, bikin rame di satu negeri yang damai, maka dia enggak akan mencium bau surga. Ini jarang disampaikan sama ustaz-ustaz yang beraliran-aliran radikal ngoten niku. Lho enek ta ustaz aliran radikal? Enten oh faktane enten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah nggih atos-atos nggih kalau ngaji nggih pastikan yang ngajari itu orang-orang yang benar-benar ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma semangatnya tok. Dan Nabi sudah mengingatkan akan munculnya orang-orang yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Dia baca Quran tapi enggak lewat dari tenggorokannya, memahami Quran hanya berdasarkan terjemahannya, tidak membaca tafsirnya, tidak mengenali bagaimana ulama menjelaskannya. Dan itu fenomena yang ada di sebagian tempat. Orang-orang yang hulu berlebihan dalam beragama, dengan harus hati-hati, okay?
kudune jelaske madu kuwi sehat, diombe madune, dhek malah ngajari ben sehat aja ngombe madune, panganan tawone. Nah, inilah orang-orang yang kewalik-walik ngoten niku. Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, yang dilarang yang kedua di bulan haram, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan pernah kamu dolimi dirimu berbuat dosa pada bulan-bulan itu. Ini menjadi larangan secara khusus seorang muslim untuk berbuat dosa di bulan haram. Sehingga seorang ulama kemudian berpendapat, innad dulma fil ashuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizron minad dulmi fima siwaha. Melakukan perbuatan dosa di bulan haram, kesalahan dan dosanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan biasa. Paribasanipun umpami wulan biasa niku nek ngapusi kanca siji dosane gedene sak gelas niki, kok dilakoni ning wulan haram, maka dosa sing gedene sak gelas niki ganti galon. Ulah kok sing dihapus ora mung wong siji ya ganti toren, dadi gedhe gitu kan. Lah sing bener galon apa toren mboten ngertos, wong niku barang gaib. Sing jelas luwih gedhe dosane ketika dilakukan di bulan haram. Pramila, ketika jenengan sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Muttaqin. 100.000 niku hitungane pripun? 100.000 para 5 ketemune 20.000 dina, 20.000 dina para 360 ketemune 54 tahun. Sehingga ketika panjenengan salat ten mriku sepindah mawon, duhur tok, maghrib tok, isya tok, asar tok atau subuh tok, niku hakikatnya pahalanya lebih baik daripada jenengan salat ten mriki selama 54 tahun. Loh, berarti aku mending sholat rono. Nggih monggo anggar subuhan jenengan mang mriko gitu kan. Mboten napa-napa, nek duwe sangu kan gitu loh. Niku dari sisi kebaikannya, sehingga mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kosok balene, ketika orang berbuat kebaikan pahalanya dilipat gandakan, maka kok bermaksiat di sana yo dosane luwih gede gitu. Oh. Contohnya apa? Dosa luwih gedhe ten mriku. Kula contoni. Nah, kula contoni. Nabi mengatakan apa? Ar-rasi wal murtasi finnar. Wong sing nyogok karo sing nampa sogokan nyemplung neraka. Nah, niku riyen dicekel riyen. Nah, terus bar niku bar umroh mubeng, terakhirnya ajeng ngambung sinten? Kok sinten? Ngambung napa, Pak? Hajar Aswad. Wah, kok angel yo. Wah. Pripun? Pun ditandai. Parani nggo kula derekke mboten larang kok namung 200 real. Rumangsa ndedit ya to. Ya ayo. Sing nawari wong wedok, sing ditawari wong lanang dikanthi ya to. Wis makelare kleru, nganti meneh ya kleru, ning ngarep Ka'bah tambah kleru gitu kan. Wah, wis. Rumangsa ndedit ya to. Niku lho, atos-atos pramila. Makanya pentingnya ngaji ngeten iki biar didudukkan. Kita itu tahu halal haram bahkan sampai kondisi yang paling detail. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah, kemudian Nabi tadi mengatakan afdhalus siyam ba'da siyam Ramadan sahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa di bulan sepanjang tahun itu Ramadan, dan setelahnya adalah bulan Muharram. Nah, puasanya puasa apa? Dalam kalimat yang lain dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasmi sahron kamilan qattun ghairu Ramadan. Nabi SAW itu tidak pernah puasa sebulan full selain Ramadan. Berarti nek full sebulan 30 atau 29 hari berarti Ramadan. Walam yakun yasumu sahron aksara min Sa'ban, dan tidak berpuasa yang lebih banyak dari itu. Artinya yang paling banyak itu Ramadan, setelahnya yang nomor 2 adalah Sa'ban. Dan nanti khilaf ulama berapa hari, saya berpendapat atau berpegang pada pendapat yang menyatakan maksimal Sa'ban itu 15 hari. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, panjenengan ketika mau berpuasa di bulan Muharram niku mboten terus poso khusus dengan cara khusus wonten mboten. Posone nggo klambi putih, kathok putih, jeroan putih, upluk putih, banyu putih, sego putih, iwake yo sing putih gitu kan. Iwak putih niku napa? Ndoke ndok putih, kuninge moh gitu kan. Nah, mboten ngoten nggih. Jadi puasanya puasa seperti pada biasanya, cuman diperbanyak jumlahnya. Lah napa niku? Yang pertama puasa Ayyamul Bid niku cacahe mung 3 tanggal 13
14, 15. Kenapa disebut ayamul bid? Bukan karena panganannya serba putih, kelambine putih, toyone putih, mboten. Karena nanti puncaknya di 15 niku, bulane bunder, bundere seser, padange bulan kaya rino kan ngoten. Nah, disebutlah sebagai ayamul bid, hari putih karena terang bulan. Nek zaman dulu jarang enten lampu, jadi begitu bulan purnama niku memang dinikmati bener. Nek sakniki lampu sak pirang-pirang, jadi bulan purnama sok mulane malah ra ketok gitu. Wah, kayak bulan purnama, dudu kayak Merkuri. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku ayamul bid 3 hari. Nah, jenengan kalau mau agak banyak nggih Senin Kamis tiap pekan ping sekawan. 2 kali 4 ketemune 8. Nah, jenengan nek pengen rodok banyak malih, nah niku puasa Daud. Sehari puasa sehari enggak. Kalau sebulan berarti ketemune 15, biar enggak lebih banyak daripada 15 jenengan kurangi 1. Nah, nek jenengan pengen digabung, maka yang mungkin digabung niku nggih namung Senin Kamis kalih ayamul bid. Nah, berarti 8 tambah 3 ketemune 11 masih aman. Tapi nek jenengan mau menggabung Senin Kamis kalih poso Daud, niku mungkin jenengan malah bingung. Senin poso, Selasa mboten, Rebo poso, Kamis kudune mboten, ning gandeng ketemu Kamis malah poso. Mungkin Jumat kudune poso ning malah ora. Nah, akhirnya bingung. Makanya Nabi mengatakan khairus siyam. Nah, Daud itu sebagai sebaik-baik puasa. Artinya kalau jenengan sudah memilih Daud, ya sudah, Senin Kamisnya enggak usah. Ngoten. Nah, kok misal ayamul bid ndak Senin Kamis yo ndak, Daud nggih boten gitu kan. Paling boten, nah paling boten pas tanggal sedoso. Nabi mengatakan siamu yauma asyura ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanah alladzi qablahu. Puasa di tanggal 10 itu yang disebut dengan hari Asyura, maka saya berharap itu bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Dan kalau jenengan mulainya tanggal 1-nya adalah Jumat, berarti 9 niku kemarin, 10 niku sakniki. Nah, jenengan yang dari tadi pagi belum makan, belum minum, memang tutuke poso mawon. Berarti niku mungkin dileboki kulkas dipangane didahare mengke sonten. Tapi nek pun bacut ngunjuk nggih kersa mboten kersa nggih mboten poso gitu kan. Nah, nanti kula poso Mbak, nanti mungkin dibungkus nggih Mbak. Bapak Ibu yang dirahmati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Nabi ketika puasa di tanggal 10 diingatkan oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yauman tu'addimuhul yahud wan nasara. Tanggal 10 Muharram ini yang disebut dengan Asyura ini. Nah, ini ngapunten kula kembali ke belakang dikit. Ini yang menjadikan sebab salah satu ya yang saya pahami kenapa kok disebut bulan Suro, Asyura. Nah, karena pada waktu itu manusia Indonesia khususnya, Jawa khususnya yang belum banyak yang belum punya ilmu, banyak yang masih pendidikannya kurang, sehingga akhirnya diambil belakangnya, suronya, asunya nggak dibawa gitu, Asyura. Jadi suronya aja yang diambil. Nah, nek sakniki gitu, karena kita udah tahu Asyura itu dari kata asyara gitu kan, maka nggih Asyura kita sebut gitu kan, nggih. Makanya terus jadi suro niku lho. Niku salah satu yang saya baca sebab kenapa dinamakan wulan suro. Nah, mungkin jangan maca melalui sumber yang lain mungkin artinya liyon meneh ya muten-muten kula. Nah, sahabat mengingatkan, ya Rasul, nggih tanggal sedoso niki orang Yahudi dan Nasrani juga mengagungkan. Dan Nabi itu punya tabiat apa? Ndak mau syariat Islam itu sama koyok tetanggane sebelah gitu loh. Jadi yang non muslim itu Nabi nggak mau. Oh, non muslim gini. Oh ya wis aku beda gitu kan. Nah, makanya Nabi begitu dikasih tahu seperti itu, Nabi mengatakan fa idza kanal amul muqbil, nek tahun depan kok masih panjang hidup saya, insya Allah atas izin Allah, sumnal yaumat tasi, kita mulai puasa dari tanggal 9. Nah, itu yang disebut Tasu'a. Niku kemarin Tasu'a. Nah, saat niki Asyura. Nah, falam ya'ti al-amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Ternyata qadarullah tahun depan beliau umurnya ndak nyampe. Nah, ada pertanyaan, berarti Nabi nggak pernah puasa Tasu'a? Iya, betul. Nah, terus apakah kita masih bisa atau masih boleh berpuasa Tasu'a? Jawabannya sunnah niku enten 3. Sunnah fi'liyah, qauliyah dan takririyah.
Sunnah fi'liyah niku napa? Sunnah yang Nabi mencontohkan, mempraktekkan, kita ngikuti. Contohnya napa? Nabi mengatakan shollu kama raaitumuni usolli. Nek salat, deloken aku salat terus melu kaya aku salat. Nah, makanya mimbar Nabi mboten ngeten iki bentuke undak-undakan. Nabi pernah salat di atas mimbarnya yang bentuknya undak-undakan niku supaya bisa kelihatan dari belakang. Nek makanya pas wayah salam Nabi turun karena undak-undakan niku enggak bisa buat tahiyat, jadi harus turun, termasuk pas sujud turun. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku sunnah fi'liyah. Nah, sunnah qauliyah itu sunnah yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam baik sudah melakukan atau belum. Sehingga dalam konteks puasa Asyura itu masuknya sunnah qauliyah. Pramila jenengan yang kemarin puasa itu nggih bener mboten salah. Kok kemarin ndak sempet sekarang mau puasa, ndak apa-apa, satu tok gitu kan. Nah, kemudian sunnah takririyah adalah sunnah yang Nabi itu menetapkan, tidak memerintahkan juga enggak melarang tapi membiarkan. Contohnya pada waktu itu para sahabat itu pernah makan kembulan, makan batu niku nek ten mriki nggih istilahnya rica-rica napa dop niku nek terjemahan kitab terjemahan niku diterjemahke biawak. Ning sebenarnya dop niku sanes biawak. Dop niku kadal gurun. Kadal gurun memang bentuknya kayak biawak, Pak. Jadi melata, kakinya kecil, ada 4, ada buntutnya. Tapi saya katakan kenapa itu tidak bisa dikiaskan atau dianalogikan atau disamakan dengan biawak, karena makanannya. Dop niku makanannya sayuran. Nek biawak makanannya bangkai, kotoran gitu-gitu gitu. Sok-sok nyolong dok barang gitu. Nah, maka dop ini tidak bisa dikiaskan dengan biawak. Lah tapi aku pengen mangan dop Mas, nang Indonesia iki sing cocok kewan apa Mas gitu kan. Misal ngoten enten piyai kersa ngoten gitu kan. Atau aku mbiyen biasane mangan biawak gara-gara hadis kuwi saiki gandeng krungu pengajianmu aku pengen kewan sing liya sing gantine kuwi ngono. Soalnya biawak ki enak gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang mendekati itu yang ada di Indonesia yang mungkin sering kita lihat itu namanya iguana. Terus jenengan nek gadah rencang iguanane pun gede mang parani dibeleh wae. Nah, niku angsal. Soalnya pakanane kan sayuran niku. Tapi yang pakanane kewan-kewan niku ndak boleh. Itu nanti kalau diteliti secara keilmiahan itu kandungan binatang-binatang yang karnivora, apalagi yang omnivora, itu banyak penyakit yang kita itu nggak akan bisa menerima tubuh kita. Makanya Nabi nanti mengingatkan tidak bolehnya makan binatang bertaring. Nah, jangan sampai kemudian kirik iki gak haram mergo ning Quran ra ono. Ning hadis ya ora enek larangan mangan kirik. Jangan pengen ngerti kenapa kok enggak ada larangan makan kirik anjing. Karena memang enggak ada yang makan pada waktu itu. Dan jenengan ra ngandel cobi mang goleki ten kitab hadis nek enten mungkin kula kaidet 10 yuta. Larangan mangan pecel enten mboten. Ora bakal nemu, gitu. Makanya mungkin jenengan ditantang karo Abu Janda, Abu Janda kenal. Dereng, kula nggih mboten kenal ning yo ngerti menungsone ngono kuwi. Apa tantangan dia? Carikan satu hadis yang melarang mengucapkan Natal. Nek ada tak edit 300 juta. Sampai hari ini orang Islam Indonesia sekian ratus juta tak tantang ndak ada yang bisa mendatangkan. Kenapa nggak ada? Ya ora enek sing ngucapke kok. Coba nek waktu itu ada sahabat sing ngucapke nggih dipenging. Tapi karena ndak ada, ya nggak ada larangannya. Lah kenapa kok nggak ada yang ngucapkan? Mereka udah tahu nek ngucapke kuwi dosa gitu loh, Pak. Dong mboten. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Sekarang niku banyak orang ngomong pinter tapi sakjane pengine umat itu keblinger. Makanya Imam Ali pernah mengatakan dan perkataan itu sampai hari ini masih bisa dipakai, qaulul haq urida bihal batil. Omongane koyo bener ning asine karepe kleru gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah kembali ke situ nggih, sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Nah, kita sudah belajar dari depan tadi yaitu apa? 12 bulan Allah yang tetapkan, Allah pilih 4 dan ditetapkan setelah penciptaan langit dan bumi dan pada waktu itu kita belum ada. Ketika kita sudah ada, justru kita melakukan hal yang sangat Allah benci. Kenapa? Karena hal itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Yu'dini ibnu Adam." Manusia-manusia itu sudah menyakiti aku. Jadi kita itu tanpa sadar bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Bukan secara fisik, bukan.
ya subud dahro, ketika mereka mencaci maki masa, wa annad dahru, padahal masa, hari, bulan, tahun, tanggal itu aku yang menetapkan. Kan tadi udah disebutkan 12 bulan Allah yang tetapkan, 4 Allah yang pilihkan. Lah kok malah dilokke pripun? Nek nikah ning wulan Suro, marai ngene lan ngono gitu to. Alah kuwi mung isu, kok isu pripun? Wong buktine lho sadurunge Suro ulem akeh, pas Suro mboten enten sing ngulemi, gitu to. Mengke nggih, mengke bar Suro ulem rame melih. Wong kula pun dicurhati kali sing duwe gedung, Suro-suro ki sepi Mas. Naib-naib yo nganggur gitu kan. Makanya niku fakta, mboten isu, fakta gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk fakta, apakah benar orang yang menikah di bulan Suro itu marai ngeten lan ngoten? Faktanya enggak. Kemarin ada pengacara yang cerita ten Solo niku sampai bulan Juli kasus perceraian udah 600. Niku Solo, Sragen niku pun 2000. Padahal wong Solo Raya, Subo, Sukowono, Sraten sakniki niku sebutane. Subo, Solo, Boyolali, Suka, Surakarta, Sukaharjo, Wono, Wonogiri, niku Sragen, Ten Klaten gitu. Nah niku faktanya Solo Raya, Subo, Suka, Wono, Sraten niku faktanya mereka banyak yang menikah bukan di bulan Suro, tapi perceraian ya tetap banyak. Sehingga napa? Perceraian nggak ada kaitannya dengan bulan, tanggal, tahun. Makanya Allah mengatakan, yu'dini ibnu Adam, kalian tuh menyakiti aku. Wong jelas kuwi tak gawe, tak tentokke pas aku nyiptake langit karo bumi, pas kuwi ora enek, giran kowe enek kok malah mbok lokke. Lho aku lho keloro-loro. Nah ngoten nggih, niku nek dicethake ngoten niku, Pak. Nah kalau kita punya anak aja berantem, adike ngomong mas loro mas, misal ngoten. Jenengan sebagai orang tua kan berusaha untuk misah toh. Nek perlu karo nyeneni mas niku wau sing nglarani adike toh. Lah niki sing sanjang nglarani niku mboten menungso lho, Gusti Allah. Kapan? Ketika kita mencaci maki masa, kita katakan iki bulan jelek, tanggal jelek, weton jelek, pasaran jelek, dino jelek. Nah Allah itu merasa tersakiti. Dan Allah tegaskan biadiyal amru, padahal urusan mereka itu aku sing megang. Di tanganku urusan mereka. Uqalibul laila wan nahar, wolak-walike awan karo bengi aku lho sing ngatur. Kok iso-isone dhek ngelokke. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah niki cobi mengresapi. Banyak orang menikah tidak di bulan Suro, justru perceraian banyak. Kenapa? Karena orang yang menikah tentu harapannya sakinah mawaddah rohmah. Sakinah mawaddah rohmah yang mendatangkan, yang mengizinkan sinten? Allah. Ketika Allah yang jenengan harapkan mendatangkan sakinah mawaddah rohmah kok malah jenengan sakiti, maka walhasil kira-kira dikasih sakinah mawaddah rohmah mboten? Mboten. Akhirnya kita tebubrah niku wau. Makanya seorang muslim harus paham, umpami niki kula niku Lurah Mojosongo. Dalam Lurah Mojosongo niku Mbak Yu kula itu, ning beda agama itu. Mboten Mbak Yu kandung sepupu itu. Bu sinten? Catherine gitu. Catherine apa sinten? Gitu, Catherine to, sing rambutnya cendak niku, Mbak Yu kula niku. Nah, niku umpami Lurah Mojosongo niku kula sanes DE gitu kan. Terus jenengan dina-dina ngelek-elek kula. Suatu ketika kula tak titeni, iki wong masjid kae ngene ngelek-elek aku. Terus jenengan dugi ten kelurahan njaluk tanda tangan kula. Kira-kira kula kene mboten? Wegah gitu. Kowe lak sing gene ngelek-elek aku, gah ngono. Nek gelem cap sikil gelem ra. Ndak mau saya tanda tangan. Makanya tadi ketika kita tahu rumus ya sakinah mawaddah warahmah itu datang dari Allah, kok kita mencaci maki masa menyakiti Allah, nah hati-hati, mengke malah bubrah tenanan. Makanya di mana-mana saya katakan, kula niku nglamar garwa kula sakderenge Suro, nggih pas wayah Suro mboten kula inggati yo, nikah ning wulan Suro gitu kan. Nah sakniki anake 6 gitu kan, sehat-sehat semua alhamdulillah. Kok misal, niki misal kok nganti pegatan naudzubillah gitu kan. Niku mboten karena surone, Pak. Karena emang ra jodoh ngoten mawon. Ngoten. Pramila piyai-piyai sing pada pegatan niku wow 2000 orang ditambah wong Solo 2600 orang niku itu bukan karena bulan tanggal tahunnya, tapi yo karena ra jodoh gitu kan. Nah, sehingga jenengan kalau mau nikah ke putra, nggih, umpami lamarane cedak-cedak Suro, surone ampun manginggati mumpung naipe nganggur, gedunge longgar, sok-sok sing diulemi ya ora teko gitu lho. Wedi kok ale. Berarti ngingoni wong sithik. Ah. Jenengan nek ngersake balik gratisan mangundang kula, ora usah bayar wis. Dikeki wedang putih wis trimo gitu kan. Nah, ngoten.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup itu dibikin mudah. Tadi kan sudah saya bilang, ya siru wala tu asiru. Sing gampang wae lah urip niku mboten usah digawe angel-angel. Dimudahkan jangan dipersulit. Banyak kabar gembira jangan cuma mikir ke sing buruk-buruk, ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan-perkataan yang menghina masa itu ternyata Allah sudah tegaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 131. Allah berfirman, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Inilah ucapan orang-orang musyrik yang nanti akan masuk neraka, yaitu apa? Ketika mereka dapat kebaikan, bisnisnya lancar segala macam, dia dapat duit, dapat ini, dia mengatakan ini karena kehebatan saya. Sekolah gelare oke, punya channel sampai pusat, dagangan pusat, punya kolega ini, keluarga ini, saudara ini gitu kan. Itu karena ini saya gitu. Nek entuk sing apik. Tapi begitu kemudian wa in tusibhum sayi'atun, kalau dia dapat yang jelek, melaku kesandung, tak paku, tabrakan, dompetnya hilang, sendalnya hilang, sosok bojone hilang barang gitu kan. Ya toyaru, mereka kemudian ngecek, oh pantesan bojoku hilang, aku kawin wulan suro. Ini orang jelek kayak gini. Makanya ketika ada musibah jangan disalahkan hari, tanggal, bulan, tahunnya, karena itu yang menciptakan Allah. Karena itu Allah yang membolak-balikkan, Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan. Jangan umpami lho, kula niku penjahit. Jenengan pun nyuwun kalih kula, Mas, gawekno aku klambi sing beda karo tanggaku. Pripun niku Pak D? Ngene lho Mas, modele. Nek modele padha nek lengene loro gitu, terus kancinge ning ngarep. Ning iki beda. Nek tanggaku kantonge rata-rata siji karo loro to. Nah aku njaluk gawekno kantonge 16 gitu kan. Kula gaweke Pak kantonge 16 nanti tekan geger-geger barang gitu kan. Ning ngarep ramot gitu to. Bareng dadi jenengan kok elek yo Mas ngono. Ngono iki kula sebagai penjahit kira-kira anyel lho mboten. Wanyel lah wong sing nyuwun-nyuwun jenengan kok terus saiki dicacat penjahite terus piye gitu kan. Makanya ketika Allah sudah katakan iki lho sing noto aku, sing gawe aku, sing netapke aku, yo aja mbok lokke yuk dini Ibnu Adam, kalian manusia menyakiti aku. Dan orang seperti ini adalah kebiasaan orang-orang musyrik. Pramila di dalam Muhammadiyah niku enten namanya dakwah TBC, memberantas tahayul bid'ah khurafat. Dan khurafat ini adalah keyakinan-keyakinan keliru di masyarakat yang akan mengantar pada kesyirikan. Ketika ini dilakukan terus-menerus, jatuhlah orang di kesyirikan. Ketika udah syirik, bahaya. Kenapa? Mati dengan membawa dosa selain syirik berpotensi diampuni. Tapi kalau yang dibawa mati adalah dosa kesyirikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Tidak ada ampun buat orang yang mati membawa dosa kesyirikan. Dan faktane ngoten, saking wedine karo wulan sura malah golek pusaka, golek wangsit, golek demit, golek macam-macam niku. Nek ora mung dukun, enek kiai barang niku parani terus digawake gaman macam-macam gitu kan, ngomongnya gamane gen landhep, digawake ali-ali gelang kalung ben kok nek sing nganggo gen tambah ketok ayu ganteng. Parah melih napa jal? Enten sing dekek ten ngajeng niku gen didongani dijumpa jampini niku mboten mung gaman, mboten mung penganggon, tapi yo dompet barang. Gen karepe gen isi terus itu. Nek isi terus yo diseni wae kreweng ngono. Ora bakalan kanggo to. ATM barang kayak kono gen isi terus. Ora tau diisi apa ya terus enak isine kok ngendi gitu. Makanya orang itu aneh-aneh. Orang itu kalau udah masuk ke wilayah khurafat dan kesyirikan itu aneh-aneh. Zaman Dimas Kanjeng dereng di penjara. Niku orang datang untuk menggandakan duit, gitu. Makin hari wah menungso jenenge menungso kan rakus, nggak mau dengan cuman duit. Akhirnya nek sing teko ngandake sertifikat. Niku nek dipenggalih niku, momo tenan iso tergandakan lemah niku. Niku cara bumi niku bundere sementen, iku kemungkinannya cuma 2, dadi tambah gede, apa dadi loro kan ngoten itu. Kan niku wis ora masuk akal jane, tapi yo tetep enek wong lakoni niku moro menika nggo sertifikat. Akhirnya sertifikatnya hilang toh. Nah, bariku lagi nangis gitu kan. Makanya pentingnya ngaji ini loh Pak. Dan diluruskan lagi demi lagi, tiap hari lagi, diperbaiki lagi, dan akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa keyakinan-keyakinan yang rusak ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekeliruan lagi di bulan Muharram. Sebenarnya banyak. Saya sebutkan cuma 2 aja. Yang sebelum itu ternyata keyakinan sama kayak kita hari ini di tempat kita ini, itu dulu pernah terjadi zaman Nabi SAW. Cuman, enten cumane. Nek sekarang kita itu meyakini, naudzubillah ya, orang-orang itulah bukan kita. Orang-orang itu meyakini bulan tidak baik untuk nikah itu bulan Suro. Nek zaman dulu itu bulan Syawal.
Mirip, keyakinannya hampir mirip. Engko ndak leng omah-omah ndak langgeng, engko ndak marai kerah, ndak marai bubrah, engko ndak randi anak, engko ndak nek anak randi rezeki, macam-macam pokoknya keyakinannya aneh-aneh. Nah, zaman dulu keyakinan seperti itu terjadi di bulan Syawal. Nah, Nabi datang membawa akidah yang lurus, meluruskan umat dari akidah yang bengkok. Kemudian Nabi mempraktekkan nggak cuma dakwah dengan lisan, tapi juga dengan bilhal, dengan perbuatan. Yaitu apa? Beliau menikahi Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Jadi ditantang masyarakat, dibantah keyakinan salahnya dengan mempraktekkan sebaliknya. Orang takut menikah di bulan Syawal, malah beliau menikah di bulan Syawal. Dan ini dikatakan oleh Bunda Aisyah, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Aku dinikahi Rasul di bulan Syawal, wa banabi fi Syawal, dan kami mulai hidup bareng dalam satu atap di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uhda indahu minni. Mana di antara istri beliau yang dinikahi di bulan Syawal nek ora mung aku. Nah, ini menunjukkan sifat atau sikap bangga beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dipilih dari sekian istri beliau itu yang dinikahi di bulan Syawal. Pramila panjenengan yang dulu punya keyakinan Syawal Muharram atau Suro itu bulan jelek, jenengan harus singkirkan itu dari hati dan pikiran jenengan. Jenengan harus banyak-banyak bertobat, istighfar kepada Allah yang banyak, dan umpami jenengan gadah putra dereng nikah dan lamarannya cedak-cedak bulan Suro, bulan Muharram niku ampun diinggati lamaran bulan Dzulhijjah nikahe mengke bulan Ramadan ya kadoan gitu kan, dipaske mawon ten Suro niku ndak apa-apa. Walaupun kalau kandhani to naipe akeh longgare, jadwale mboten padat, gedunge akeh kosonge, nah mengke sing diulemi akeh sing ra teko gitu. Ndak apa-apa, ngingoni malah sithik gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku terkait dengan keyakinan jelek itu tadi. Nah, kemudian berikutnya nggih, sebagian orang yang ada dalam kelompok Syiah, mereka melakukan perbuatan apa di tanggal 10. Niki mungkin jenengan tinggal di YouTube kuatah. Mereka menganiaya dirinya. Jadi bathuke gegere niku ditutuk-tutuk, dikepruk-kepruk. Niku gegere enten sing disabeti nganggo rantai, enten sing ngarepe rantai dikai pemes, enten sing disabeti nganggo pedang, wis macam-macam. Dan hari ini karena informasi terbuka sedemikian rupa, ini bukan lagi tuduhan atau dusta, nyata ada, itu ketok moto gitu kan. Nah, orang Indonesia sih Indonesia masih nggak berani pakai senjata tajam, ini mengaut tangan, diduduk-duduk ke badane, ten kepalane ngeten iki. Nah, maka pertanyaannya, apakah perbuatan itu benar? Maka satu dalilnya membantah. Apa kata Nabi SAW? Laisa minna man la tomal hudud. Bukan golongan kami orang-orang yang menyobek baju ditinggal mati oleh orang yang dicintai terus kelambine disuwek-suwek, itu bukan golongan kami. Udu contohku, ora tak contoni. Nek kelambine disuwek-suwek aja ndak boleh, apalagi kulitnya, badannya. Bahkan niku kadang bojone anake barang ditekake dicuthuk nganggo lading tuk-tuk nanti keten. Katanya semakin banyak yang netes itu pahalanya semakin tinggi gitu. Semakin gede meloeke itu nanti semakin tinggi derajatnya. Aneh-aneh pokoknya. Nah, kemudian wasyaqal juyub, dan bukan golongan kami juga orang yang menampar-nampar pipinya, plak-plak-plak, bukan. Kan enten to piye nek ditinggal sedo garwane niku wah ngamuk-ngamuk keplak-keplakan ra karo-karuan niku. Nah, niku ndak boleh dalam Islam. Itu namanya niyahah. Kemudian wada'a bidakwal jahiliyah, terus bengok-bengok. Walah mas kok ya wis mati dhisik gitu kan. Ngerti yang ngono matimu ora saiki ket biyen cah zaman aku jek enom ngono ben aku iso kawin meneh gitu. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh dalam Islam ya. Seorang muslim ketika ada yang meninggal ya kita sedih, iya, nangis enggak apa-apa, tapi tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh nampar-nampar, mukul-mukul badan, tidak boleh nyobek-nyobek baju, apa meneh nanti ngobong omah itu tidak boleh. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah bertentangan dengan dalil. Nah, kemudian yang kedua, fakta sejarahnya. Fakta sejarahnya. Ketika ditanya kepada orang Syiah, ngopo kok ndadak kaya ngono? Jawabane, karena saya merasakan kesedihan meninggalnya Imam Husain yang dibunuh oleh tentara Yazid bin Muawiyah. Nah, faktanya bapaknya Imam Husain yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau juga meninggal dibunuh oleh orang Khawarij namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Berarti Abdurrahman ibnu Muljam niku ceritanya ajeng dakwai wong Khawarij. Wong Khawarij niku sekumpulan orang yang memisahkan diri dari pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ndak mau. Karena Ali bin Abi Thalib ndak mau menangkap pembunuh Utsman bin Affan. Ini ceritake do banget ya. Nah, singkat cerita ngoten niku mereka kemudian membedal, gawe kelompok sendiri di bawah di suatu lembah ya. Ribuan orang, 6.000 sampai 8.000 orang. Nah, Abdurrahman ibnu Muljam niki ceritane nggih
ngindik-ngindik alon-alon mriku ajeng dakwahi karepe ngoten ning mboten izin kalih khalifah. Pramila jenengan sakniki atos-atos sama orang-orang yang berdakwah tapi ndak pakai ilmu. Gayane modelnya kados kula ngene gamis jenggoten brewok. Tapi nek ceramah wis ra nganggo dalil blas ngalor ngidul ngetan ngulon cerita aneh-aneh gitu. Sampai enten perkataan yang pernah ditanyakan ke saya, ada seorang yang datang ke kampung kami minta ceramah, minta mimbar, saya kasih, kita kasih, terus dia mengatakan sesuatu yang saya ini sekarang bertanya, apakah pernyataannya benar apa enggak? Nopo Pak? Itu saya bilang gitu. Terus Bapak itu cerita, orang itu berkata di atas mimbar bahasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bener napa mboten? Ndaul, resto. Nah, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Benar kan? Benar. Saking Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, nanti di akhirat sana orang kafir akan dimasukkan surga. Leres napa mboten? Salah. Makanya kan harus hati-hati gitu loh. Perkataannya koyo bener ning salah. Kalau itu sampai dibenarkan berarti dia menolak puluhan atau ratusan ayat dan hadis yang menyatakan sebaliknya, ngoten. Nah nek padha wong kafir mlebu surga lah ngopo dadak milih Islam atau enggak Islam kan gitu. Makanya akidah itu harus dibentengi juga dan termasuk salah satu bentuk pembentengannya nggih jenengan ketika menghadirkan pembicara, ya enggak harus saya, yang lain juga enggak apa-apa, tapi juga harus ditakar keilmuannya. Jangan apalagi enten wong teko nggawa panci, nggawa dandang, nggawa macam-macam, pokoknya aku pengen ceramah ngono. Posik Mas meh ceramah apa? Ngajar TPA entuk nek ceramah ora gitu. Ngoten. Nah, perlu dicek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini datang ke kumpulan orang Khawarij dan mendakwahi. Nah, niatnya baik toh, tapi yang terjadi apa? Ditempukkan dengan wanita yang cantik. Makanya musuhnya para ustadz, para guru ngaji ini wanita cantik, sangel niku. Makanya namanya ustadz nom-nom ngeten iki ampun kan ngisi pengajian dan ibu-ibu sing tesih nem-nem. Nek pun sepuh-sepuh mboten napa. Nah, terus yang terjadi apa? Meh ngopo Mas kowe Mas? Ndak wae kowe kuwi lho. Ben balik neh ning tampuk kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Wis ta ora usah. Kami itu enggak salah. Dia yang salah. Ngene wae Mas. Pen aku bojo gelem ora? Ya gelem lah wong kowe ayu kok. Ning enek mahare Mas. Apa kuwi? Kepala khalifah. Mikir awale, ning gandeng nafsu, pikirannya ora suwe gitu kan. Ya wis, oke gitu kan. Akhirnya yang terjadi, beliau apal Khalifah Ali niki nek zaman dulu niku nek isak sampai subuh itu ndak ada lampu, jadi jalan dan rumah-rumah itu gelap. Peteng dedet. Makanya zaman dulu itu niteni wong munafik niku pas isak kali subuh ra ngetok. Soalnya napa? Wonge ra ketok. Kecuali nek ngomong, nah, karo nek ngentut mungkin gitu kan. Nah, nek sakniki munafiknya luwih parah. Isak karo subuh lampune padang ya ora ngetok gitu kan. Gitu. Wis ngerti isak karo subuh ya, tetep ya ora ngetok padahal lampune padang ning ngendi-ngendi ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku Abdurrahman bin Muljam pun niteni nek Khalifah Ali niku dalam perjalanan menuju masjid niku mesti nggawa tongkat napa nggawa napa lah kayu nutuki omah-omah yang dilewati. Nek sakniki kan mike banter, jadi mungkin orang ya denger, sosok denger wae ya wegah tangi gitu kan. Nah, zaman dulu kan memang enggak dengar karena enggak ada mic gitu kan. Makanya beliau sambil lewat ditutuki tangi subuh ngoten. Nah, di Madinah niku ada rumah-rumah nempel-nempel atau ten Jakarta mbok pilih ngeten Solo sebagian nggih pun ngoten. Nah, enten gang-gang. Terus niki wau penggalih kula disanjangi ngajeng puskesmas, saya pikir kula pinggir dalan, kula bablas kok malah tekan gereja aku mboten. Untung ora salah mlebu gitu kan. Salah mlebu ya karwane sisan malah. Nah, maka akhirnya enten gang ditunggoni monan, diindik ya. Begitu khalifah lewat, peteng ditubruk, dibunuh. Begitu sudah terbunuh, digorok kepalanya, dibawa kepada wanita itu tadi dan sebagai mahar atas pernikahannya. Dan itu dalam Islam dikenal sebagai mahar termahal dalam sejarah Islam, yaitu kepalanya Khalifah Ali, orang yang paling dicintai Nabi, saking Nabi cintanya sampai anaknya yang paling disayangi dikasihkan. Dan banyak peperangan itu Imam Ali ini disuruh memimpin, dan banyak kondisi Imam Ali ini disuruh nemenin. Ngoten niku dibunuh. Nah, Hasan dan Husain tidak pernah sekalipun menganiaya dirinya dalam rangka mengenang kematian bapaknya. Nah, sing nglakoni ngoten niku sinten? Orang Nasrani. Orang Nasrani itu meyakini Isa Al-Masih meninggal disalib dalam posisi membawa kayu salib menuju bukit di mana dia disalib. Dia gotong niku karo disabeti wong
Romawi yang pada waktu itu belum masuk Kristen. Nah, sehingga itulah diperingati oleh mereka dengan menganiaya dirinya. Nanti orang Kristen itu ada sekte-sektenya, sekte yang ekstrim itu nek jenengan jam 2 sampai subuh niku tahajud, dek yo tahajud. Tapi carane pripun? Pakai celana, ra kelamben, madhep kiblatnya ke arah Yerusalem, bawa niku rantai yang udah disusun bentuknya ngeten iki, sabetke bluk, nah, bluk. Tuhan kau maha pengasih jeblok, Tuhan dosaku banyak bluk ngoten niku. Lah iku dimelu-melu oleh orang Syiah. Makanya tadi di depan saya katakan Nabi itu ketika dikasih tahu tanggal 10 ini diagungkan oleh orang Yahudi Nasrani, Nabi langsung mengatakan nek umurku dawa awake dhewe poso ke tanggal 9 ya. Pengennya beda. Makanya kok ini ada satu agama ngakunya Islam tapi mempraktekkan sesuatu yang dalam Islam nggak punya landasan baik dari sisi dalil, bahkan sejarah tidak demikian, tapi justru padha kaya agama liya. Ini menunjukkan sebuah kekeliruan. Sak mangke mboten mung Syiah, banyak aliran-aliran ormas-ormas yang jenengan harus hati-hati. Contoh, dalam Islam nek tobat, kita mau bertobat, kalau konteksnya dosa yang tidak ada kaitannya dengan orang lain, nek kaitannya dengan orang lain kita harus kembalikan barangnya atau apa yang kita ambil. Tapi kalau nggak ada kaitannya dengan orang lain, kita itu diminta untuk menyesal, tidak mengulangi, kemudian beristighfar, beramal solih. Cukup. Tapi nanti ada ormas tertentu, niku yang mensyaratkan tobatnya anggotanya, itu bikin surat pernyataan. Isinya sama tadi, menyatakan saya menyesal, tidak akan mengulangi, akan memperbaiki dan nenek dani menyerahkan sedekah sekian tanda tangan di atas metre. Nek ngeten iki modelannya pun sudah kayak orang Nasrani. Makanya ini ormas nek ngantek jenengan ngertos yang ngoten niku jenengan harusnya meninggalkan. Karena agama Islam ndak akan pernah sama dengan agama sebelah. Ngoten. Lakum dinukum waliyadin niku ten mriku niku. Mungkin Nabi juga mengatakan bahwasanya nggih mengatakan dalam sebuah kalimat yang lain bahwasanya man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum ya dia kayak kaum itu. Ngoten. Makanya dulu dalam format memanggil orang untuk sholat itu pernah ada perdebatan para sahabat apakah pakai trompet. Nabi nggak mau. Kuwi kaya wong Yahudi. Nganggo lonceng Nabi nggak mau, itu kaya wong Nasrani. Sampai akhirnya Umar bin Khattab bermimpi tentang adzan niku, kemudian Nabi mengatakan iku wae luwih apik. Nah, ngoten. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus berbeda dengan agama sebelah dan itu menjadi ciri khas kita, dan disitulah kemudian kita akan paham kalau satu Muharram itu bulan mulia yang ditetapkan oleh Allah sebanyak 12 bulan. Allah pilih 4-nya sebagai bulan haram. Di antara bulan haram 4 itu Muharram yang terbaik. Di situ disunahkan banyak berpuasa. Kalau bisa puasa Daud, kalau tidak bisa Senin Kemis, kalau tidak bisa puasa Ayyamul Bid, kalau tidak bisa 9 dan 10, 9-nya wis kelewat, 10-nya masih ada 10 tok nggih mboten napa-napa. Nggih, kalau niku nggih mboten kersa kula mboten mudeng ajeng puasa napa melih gitu kan. Nah, maka berikutnya kita harus tinggalkan keyakinan-keyakinan yang penuh kekeliruan, yaitu mengatakan Muharram atau bulan Suro itu bulan sial, itu juga salah. Kemudian kita harus paham nggih, praktek-praktek kesalahan sebagian manusia yang mengaku Islam itu justru bertentangan dengan Islam dan justru berkesesuaian dengan agama yang lain, dan itu juga kesalahan. Maka ketika kita sudah membentengi secara akidah, kita sudah membentengi secara akhlak, kita sudah membentengi secara ibadah, harapannya kita menjadi orang yang alladzina amanu, beriman dengan iman yang benar, wa amilus solihat, dan beramal amal solih yang benar. Amal solih yang benar dilandasi di atas kebenaran dalil dan juga kebenaran contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang alladzina amanu wa amilus solihat, itulah yang kemudian disebut ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Bu bilih mekaten yang bisa saya sampaikan. Iki ditutup ngangge donga napa mboten? Oh nggih, siap. Kula golek riyen dongane, pun dicepake niki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita dengan doa. Panjenengan aminkan semoga apa yang kita doakan menjadi keberkahan buat panjenengan semua dan keluarga yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ya Rabbana, ya Allah ya Rabb kami, ya Malikas samawati wal ard, wahai pemilik langit dan bumi, anta a'lamu bi ahwalina wa anta a'lamu bi hajatina. Engkau lebih tahu tentang keadaan kami dan engkau lebih tahu tentang apa yang kami perlukan. Fi hadhil majlis al mubarak wa fi hadhil qaryah al mubarakah narfa'u aydina ilaika. Di majelis yang penuh berkah ini dan di kampung yang diberkahi ini kami mengangkat tangan kami kepada engkau. Nas'aluka ya Allah, kami mohon kepada engkau. Wa natawajjahu ilaika, dan kami menghadapkan wajah kami kepada engkau. Wa narju rahmataka, dan kami berharap rahmatmu, wa fadlak, dan karuniamu. Faqbal du'aana, terimalah doa-doa kami ini. Wastajib mas'alatana, dan kabulkanlah apa yang kami minta nanti ini. Innaka antas samiul qaribul mujib, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, maha dekat lagi maha mengabulkan. Allahumma an'im ala ahli hadhil qaryah al mubarakah bisihah wal afiyah. Ya Allah, limpahkanlah kepada warga kampung yang diberkahi ini dengan kesehatan dan keselamatan. Waj'al man kana sahihan fi himayatik min kulli da'in wa balain, dan jadikanlah perlindungan buat mereka yang hari ini sehat dari semua penyakit dan musibah. Wasfi man kana maridun sifaan la yughadiru saqaman, dan sembuhkanlah mereka yang hari ini sakit dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sedikit pun. Wa yassir lahum jami'a umurihim, dan mudahkanlah semua urusan mereka. Warfa'anhumul usra wal haraj, dan angkatlah semua kesulitan dan kesempitan mereka. Waftah lahum abwabar rizqil halal al wasi' al mubarak, dan bukakanlah kepada mereka pintu-pintu rezeki yang halal, yang luas dan penuh keberkahan. Waqdi duyunahum, dan lunaskanlah semua hutang-hutang mereka. Wa fukka kurbatihim, dan lepaskanlah semua kesempitan hidup mereka. Wa yassir lahumul hajj wal umrah, dan mudahkanlah mereka untuk berhaji dan umrah. Walau bi ghairi daf'in samanin, jika perlu tanpa membayar sedikit pun. Ya akramal akramin, wahai Rabb yang maha mulia. Warzuq man la walada lahu ad-duriyata as-salihah, karuniakanlah bagi mereka yang belum memiliki keturunan yang solih. Waj'al aulada wa ahfada man lahum auladun solihina wa barin, dan jadikanlah anak cucu mereka buat mereka yang hari ini sudah punya anak dan cucu sebagai keturunan-keturunan yang solih dan berbakti kepada mereka. Wahfad usaruhumul mutazawijah, dan jagalah keluarga mereka yang hari ini masih berumah tangga. Wajma' bainahum fil mawaddah warahmah, dan satukan mereka dalam penuh rasa cinta dan kasih sayang. Wa man lam yatazawwaj, dan bagi yang hari ini belum punya pasangan atau sudah tidak punya pasangan, fayassir lahu zawad bisolihin aminin wa solihatin aminatin, maka jika memungkinkan mudahkan mereka untuk menemukan pasangannya lagi yang solih dan yang penuh amanah. Waj'al azwajahum umana ala yakhunun, jadikanlah pasangan-pasangan mereka hari ini yang masih membersamai orang-orang yang jujur dan tidak berkhianat dalam pernikahan. Wa man kana lahu baitun, dan bagi yang hari ini memiliki rumah, faj'al baitahu aminan wa murihan wa mumtali'an bil barakah, maka jadikanlah rumahnya sebagai tempat yang aman, nyaman dan penuh keberkahan. Wa man lam yakun lahu baitun farzuqhu baitan min ghairi riban waladainin mut'ibin, maka berikanlah rumah bagi yang belum punya rumah, yaitu rumah-rumah yang bebas dari riba dan hutang yang memberatkan. Waj'al jiranahum minas solihin, dan jadikanlah tetangga-tetangga mereka orang-orang yang solih. Wa ikhwanahum minal mu'minin, dan jadikanlah saudara-saudara mereka orang-orang yang beriman. Wa jannibhumul mu'dzina wadh-dhalina wal mufsidin, dan jauhkanlah mereka dari orang-orang yang suka menyakiti, yang zalim dan yang suka menyebarkan kerusakan. Wahfadhum min kulli badilin wa dhalalatin wa min ahlil fitan, dan lindungilah mereka dari semua bentuk kebatilan, kesesatan dan orang-orang yang menyebar fitnah. Waj'al qaryatahum qaryatan aminatan mutmainnatan mumtali'atan bil ilmi wal iman, dan jadikanlah kampung mereka ini sebagai kampung yang penuh kedamaian, ketentraman, penuh ilmu dan penuh iman. Wa wafiqhum li huduril majalisil ilmiyah, dan berilah mereka taufik untuk selalu senang untuk bermajelis ilmu. Waj'alha nuran fi qulubihim, dan jadikan untuk mereka majelis itu sebagai cahaya di dalam hatinya. Warzuqhumus salamata fid dunya wal akhirah, dan berikanlah kepada mereka keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa atihim hasanatid dunya wal akhirah, dan karuniakanlah kepada mereka kebaikan untuk kehidupan dunia mereka dan di akhirat mereka. Wa adkhilhumul jannata ma'a usarihim duna hisabin wala adabin wa ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah mereka ke dalam surga bersama keluarga-keluarga mereka tanpa hisab dan tanpa adab.
ibadah bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Ulam Fathul Amri yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga akan menambah ilmu agama Bapak dan Ibu semuanya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara berikutnya lain-lain akan saya sampaikan beberapa pengumuman.